Halo sahabat cerdas semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua, salam kebajikan. Berjumpa kembali di channel pendidikan dan tutorial Mr. WD Channel. Apa yang akan kita kaji dalam video kali ini? Mari kita simak bersama. Pada kesempatan kali ini kita akan memberikan tutorial tentang langkah dan cara membuat ulangan online dengan Microsoft Office Form. Oke, kita mulai aja. Namun sebelumnya, sebelum kita masuk pada pembuatan ulangan online, sebaiknya Bapak Ibu dan sahabat cerdas semua sudah mempersiapkan naskah soal yang sudah ditulis atau diketik dengan menggunakan Microsoft Word. Jadi nanti supaya mudah dalam pembuatan form Microsoft Office Form ini. Oke, kita langsung mulai aja. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama kali kita buka adalah halaman searching atau halaman googling di sini. Kita masuk halaman Google, kemudian kita ketik portal Office. Portal Office gitu aja, nanti akan masuk ke halaman semacam ini. Kemudian Office 365 login, langsung kita klik. Kemudian akan masuk ke halaman Office 365. Di mana dalam halaman Office 365 itu ada banyak sekali aplikasi-aplikasi yang bisa kita gunakan dalam pembelajaran. Namun pada saat kali ini kita fokus pada pembuatan soal ulangan dengan menggunakan Microsoft Office Form. Jadi Microsoft Office Form itu yang ini. Ya, kita langsung aja kita klik Microsoft Office Form-nya, sehingga nanti akan muncul halaman Microsoft Form yang semacam ini. Ya, jadi ada yang utama. Jadi kalau kita belum membuat latihan itu, ini belum ada, jadi masih kosong, hanya ada form dan new quiz. Karena kita akan membuat kuis atau ulangan, maka yang kita klik adalah icon yang new quiz. Icon new quiz kita klik, ya. Kemudian akan muncul halaman semacam ini, ada untitled quiz, gitu kita klik sampai berwarna biru. Kemudian kita beri judul, misalnya judulnya adalah ulangan harian 1. Itu adalah judulnya. Kemudian kita langsung lanjut. Di bawahnya kita akan membuat identitas peserta atau respon siswa. Oke, kita klik add new di sini. Kemudian karena kita akan membuat atau menuliskan nama, jadi kita klik yang teks. Ya, jadi
kita klik yang teks, kemudian kita tulis nama siswa misalnya. Tuh, sudah. Kemudian nama siswa ini sifatnya wajib, siswa harus mengisi, maka untuk required ini kita klik. Jadi siswa itu nanti wajib mengisi nama ini. Kita lanjut lagi. Kalau nama sudah, berarti kita ke kelas dulu. Misalnya kita akan mengisi kelas. Kalau yang kita ampu lebih dari satu, maka yang kita pilih adalah choice. Choice kita klik. Kemudian misalnya di sini adalah kelas. Karena kelas yang saya ampu itu banyak. Contohnya di sini misalnya saya mengajar kelas 9A. Kita enter aja. Mengajar juga 9B. Enter lagi. Ngajar 9C. Enter lagi. Ngajar 9D. Enter lagi dan seterusnya sampai kelas paralel yang kita ajarkan atau kita mengajar di kelas paralel itu biasanya satu ulangan itu untuk satu kelas paralel. Bisa jadi kelas A sampai F, ya A sampai F, 9A sampai F itu semua. Ya, itu kelas paralel. Udah cukup. Ini sama pakai harus dijawab. Ini artinya wajib dijawab oleh anak. Oke. Kemudian kita lihat di sini supaya nanti tampilan di anak itu lebih bagus. Nanti kita menggunakan yang namanya drop down. Jadi tampilan anak nanti anak hanya milih, tinggal ngeklik aja. Jadi kita pilih yang drop down. Ini kita klik. Ya. Kemudian nanti previewnya kita akan lihat bedanya drop down dan tidak. Kemudian kelas sudah, kita masuk lagi kepada nomor absen. Nomor absen kan jumlah murid kita banyak, berarti yang kita pilih itu adalah yang choice. Choice kita klik, kemudian kita tulis lagi nomor absen. Ya, nomor absen ini sifatnya juga wajib diisi. Ya. Kita klik di absen 1, kita tulis nomor 1, enter saja, 2, enter, 3, enter, 4, enter, 5, enter, 6, enter, dan seterusnya sampai jumlah murid-murid kita atau siswa-siswa kita. Pada umumnya kalau di sekolah negeri itu biasanya satu kelas terdiri dari 32 siswa, jadi absensinya itu sampai nomor 32. Berhubung ini untuk contoh, maka kita cukupkan sampai nomor 7 saja. Nanti Bapak Ibu bisa melanjutkan sendiri. Oke, ya. Sekarang Bapak Ibu kita lihat previewnya, nama, kelas, dan nomor absen. Jadi pilihan bawah ini belum kita buat drop down, yang kelas sudah kita buat drop down. Sekarang kita lihat tampilan di HP atau di laptop anak-anak kita. Ya, semacam ini. Jadi nama kalau merah ini berarti harus diisi, kelas harus diisi. Nah, kelas ini tadi kita pakai drop down sehingga lebih lebih hemat tempat. Ya, anak tinggal klik di sini, kemudian pilih kelasnya A sampai D. Absen 5 nanti kita hapus atau kita berikan kelas 9E gitu. Kemudian yang absensi itu masih semacam ini, pilihan aja. Sebaiknya supaya lebih ringkas kita gunakan yang drop down. Oke, kita edit lagi. Kita kembali edit, misalnya tadi kelasnya tadi yang nomor 5 tadi masuk nih, kita buat 9E. Kemudian yang nomor absen ini kita buat sampai 10 misalnya.
pilihan, kita buat yang drop down aja. Jadi anak-anak hanya milih satu. Sebaiknya atau saya merekomendasikan itu kita gunakan yang drop down. Drop down kita klik, jadi anak-anak sudah tahu ini. Ya, previewnya seperti apa? Nanti kita cek lagi nanti. Sekarang kita langsung masuk di seksi atau di bagian yang kedua. Kita klik di Add New, kemudian kita klik paling sebelah kanan, More Question Types, itu kita klik, kemudian kita klik lagi Section. Tadi identitas, berarti yang section kedua, seksi kedua itu bagian kedua itu berarti isinya adalah soal. Oke, kemudian deskripsinya itu bisa melihat dari deskripsi yang pada umumnya untuk soal pilihan ganda biasanya sudah kita buat semacam ini. Ini contoh saja Bapak Ibu. Misalnya petunjuk khususnya semacam ini. Kita copy saja di sini. Copy, Ctrl C, kembali ke tadi. Kita Ctrl V di sini. Kita edit sedikit. Pilihlah jawaban yang paling benar dari jawaban yang ada dengan mengklik, ya, mengklik gitu ya, mengklik radio button di depan huruf A, B, C atau D pada lembar jawab yang tersedia. Pada lembar jawab yang tersedia kita hapus saja Pak, ya, tidak, karena kita tidak pakai kertas. Ya, jadi perintahnya macam ini sudah bisa. Kemudian kita masuk pada pembuatan soal. Karena ini sifatnya soal, maka yang kita klik adalah choice atau pilihan. Kita klik choice, ya, kemudian kita buka lagi Microsoft Word-nya, misalnya semacam ini. Kita tinggal copy aja, pucir, meja putar, pahat, sendok, adukan, dinamakan titik-titik dalam membuat seni patung, itu kita copy, Ctrl C. Di sini questionnya kita blok jadi biru, kemudian kita Ctrl V. Kemudian pilihannya A sampai D nya itu kita copy semua saja, A sampai D, Ctrl C, copy, kemudian di option kita pastekan di situ Ctrl V, otomatis nanti empatnya sudah masuk semua di situ. Oke, sudah ada, sudah jadi. Ini untuk soal yang pertama. Kemudian kita add new lagi soal yang kedua. Karena bentuknya soal latihan maka tetap sama, kita pilih yang choice. Choice kita pilih, kemudian kita copy, misalnya nomor 2. Gambar di samping merupakan alat yang digunakan untuk membuat karya seni grafis. Teknik titik-titik kita copy, kita pastekan di sini, Ctrl V atau paste sama ya Bapak Ibu. Jadi klik kanan paste sama Ctrl V itu fungsinya sama. Ya sudah, kemudian jawabannya A sampai D itu kita copy saja, kita blok A sampai D, kita copy Ctrl C, kita pastekan di sini Ctrl V. Ya, ini lebih cepat Bapak Ibu. Udah, kalau sudah semacam ini, yang nomor 2 ini masih kurang. Tadi soalnya adalah ada gambar di samping, ada gambar, berarti kita harus menempelkan gambar ini. Ya, caranya bagaimana Bapak Ibu? Jadi gambarnya ini kita buat menjadi PNG atau JPEG dulu.
ya. Misalnya Bapak Ibu di sini langsung aja kita kontrol atau print screen. Print screen itu kalau di keyboard Bapak Ibu letaknya di paling atas di sini, samping delete di sini letaknya kira-kira di sini. Kalau di keyboard Bapak Ibu, ya print screen kita tekan, kemudian buka, kita pastekan di Paint Bapak Ibu. Nah, macam ini. Kita tekan di Paint. Oh ya, ini Mas tadi gambarnya tidak terlihat ya, jadi gambarnya harus terlihat Bapak Ibu. Kita ulang lagi, kontrol print screen, kemudian kita pastekan di Paint. Ya, ini gambarnya sudah muncul di sini. Kemudian kita seleksi gambar yang kita butuhkan. Ya, gambarnya ini. Kemudian kita paste lagi di sini di Paint. Hanya kita buat new dan save, paste. Paste ya, kemudian kita simpan. Terserah mau PNG, JPEG, BMP, GIF dan seterusnya boleh kita simpan dengan format PNG aja gitu Bapak Ibu. Ya, kemudian di sini saya sudah punya beberapa gambar yang sudah saya simpan di sini. Ya, seperti tadi ini. Ini tadi adalah gambar 2. Kita save. Ya, sudah. Kemudian kita tutup. Kita kembali lagi ke soal tadi. Kita klik yang icon gambar di sini. Kalau Bapak Ibu klik berwarna hijau, itu ada tulisannya Insert Media. Kita klik aja. Kemudian kita klik karena gambar itu kita klik yang image. Kemudian karena kita ambilnya dari komputer, kita klik yang upload. Kalau kita mengambil dari internet, kita pakai yang Bing Picture atau Image Search. Kemudian kalau kita simpan di OneDrive, kita klik yang OneDrive. Karena kita nyimpannya di komputer, jadi kita klik yang upload. Kita klik upload. Kita cari gambarnya yang tadi judulnya adalah gambar nomor 2. Ya, ini Bapak Ibu gambar nomor 2 open. Kita tunggu sampai terupload gambarnya. Butuh beberapa detik atau beberapa menit tergantung dari koneksi internet dari Bapak Ibu semua. Oke, gambar ini bisa dikecilkan dan juga bisa dibesarkan ya Bapak Ibu. Jadi tinggal edit aja, nanti bisa dikecilkan, bisa dibesarkan. Nah, ini kita kecilkan aja, cukup. Jadi kita buat 2 soal dulu untuk contohnya supaya nanti kita lebih jelas dulu. Nanti kalau sudah bisa 2, otomatis 3, 4, 5, 6 dan seterusnya sudah bisa. Oke Bapak Ibu, sudah ini. Kemudian yang belum adalah kuncinya ya. Jadi misalnya untuk nomor 1, bucir, meja putar, pahat, dan sendok adukan dinamakan titik-titik dalam membuat seni patung. Itu disebut dengan alat. Jadi alat di sini kita klik alatnya, atau klik di bagian nomor 1 ini. Kemudian kita klik di sebelah kanan jawaban. Ini ada tempat sampah, ada display, kemudian ada centang atau jawaban yang benar.
Karena jawaban yang benar adalah B, maka kita yang mencentang, yang alat untuk kita centang. Kalau kita tinggalkan, menjadi biru, menjadi hijau maksudnya. Correct answer, jawaban yang benar ini sudah ada. Kemudian ini tidak wajib dijawab. Poinnya karena kita membuat 2, berarti kalau poinnya 100, satu soal berarti nilainya adalah 50. Kenapa kok 100 Bapak Ibu? Supaya memudahkan kita dalam memberikan penilaian. Misalnya soalnya 20, ya poinnya satu soal kira-kira 5. Kalau soalnya 25, satu soal poinnya adalah nilainya 4 dan seterusnya. Jadi poin akhirnya adalah 10. Jadi ini kita isi 50 nomor 1. Kemudian nomor 2 itu jawabannya adalah A. Ini A, kita beri kunci di A. Kemudian poinnya kita buat 50 ya, karena 2, jadi poinnya nanti 100. Oke, sementara sudah jadi dulu. Sekarang kita lihat, cek previewnya. Soal yang kita buat itu di komputer anak-anak atau di komputer responden kita itu seperti apa. Nah, ini hasil respondennya Bapak Ibu. Ulangan harian 1, nama siswa ini wajib diisi, kelas diisi, nomor absen diisi. Kemudian kalau masuk ke bagian 2, semua ini harus terisi. Kita coba saja ya Bapak Ibu. Jadi mempercepat saja nanti supaya bisa ngecek semua. Kita coba misalnya sini kita beri nama Agus misalnya. Kelas, pilih di sini kelas 9C. Kemudian nomor absen 4. Oke, sudah terisi semua. Maka kalau kita klik next, berarti mau masuk ke section atau bagian yang kedua bisa. Kemudian ini soal-soal tadi perintahnya sudah ada. Kemudian soal nomor 1 ini ada, poinnya 50 di sini ada. Jawabannya dari anak, misalnya kita jawab A gitu ya, misalnya harusnya kan B ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang nomor 2 ini jawabannya A ya, ini yang betul. Kemudian submit itu artinya kirim. Jadi kalau anak sudah submit itu artinya kirim. Dan untuk soal ini sudah dibuat dalam 1 kali kirim ya. Jadi untuk settingnya Bapak Ibu nanti kalau settingannya itu bisa di tutorial yang lainnya. Jadi kita fokus untuk pembuatannya dulu. Kita submit. Kalau ada kata semacam ini, artinya yang kita kerjakan, yang anak-anak kerjakan sudah masuk ke respon kita. Apakah betul? Kita cek dulu. Back ini di belakang. Ya, ini responnya sudah masuk Bapak Ibu. Tadi namanya adalah Agus. Nah, ini respon 1, baru satu anak. Average score, jadi rata-rata nilainya adalah 50. Jadi tadi kalau 1 orang berarti Agus tadi mengerjakan 2 soal yang betul 1, yang salah 1. Di sini kelihatan Agus mengerjakan menjawab A, sedangkan jawaban yang betul adalah B. Kemudian yang nomor 2, Agus menjawab A, jawaban yang betul adalah A, maka nilainya atau skornya 50. Itu dulu Bapak Ibu. Jadi tutorial kita dalam membuat ulangan harian menggunakan Microsoft Office Form ya. Oke, sudah semacam ini, sudah bagus, sudah
bisa kita coba, kita kirimkan ke anak-anak kita. Kemudian cara mengirimnya bagaimana Bapak Ibu? Cara mengirimnya adalah Bapak Ibu klik di share itu, share sebelah kanan atas, di sini share. Kita klik. Kemudian alamatnya ini itu sudah ada di sini. Alamat formnya ada di sini. Kita tinggal klik copy aja Bapak Ibu. Klik copy, kemudian kita share ke grup kita melalui WA yang kita punyai ke anak-anak. Ya, biasanya kan kita mempunyai WA grup kelas, jadi kita share ke grup kelas atau bisa kita titipkan lewat wali kelas masing-masing kelas yang kita mampu. Oke Bapak Ibu, itu dulu untuk tutorial pada kesempatan kali ini. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Kita bertemu kembali di tutorial yang selanjutnya.